Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, coba bayangin sebentar. Kalian lagi ada di abad ke-13. Suasananya gelap, penuh kepanikan dan teror tuh benar-benar ada di depan mata. Pasukan salib yang dipimpin Raja Louis IX dari Prancis baru aja nembus masuk sampai ke Dimyat, Mesir. Pasukan kaum muslimin posisinya udah terdesak hebat banget. Dan sekarang kota Mansuriyah jadi benteng pertahanan terakhir. Ibaratnya dunia kerasa mau runtuh, semua orang ketakutan dan kekalahan tuh kayaknya udah pasti terjadi. Tapi, di tengah badai kepanikan yang luar biasa ini, ada satu kejadian yang kalau dipikir pakai logika biasa, itu sama sekali nggak masuk akal. Nah, perhatikan kontras yang super mind-blowing ini. Di satu sisi, ada kekacauan militer mutlak, invasi pasukan musuh, pedang beradu, dan kehancuran udah mengancam nyawa. Tapi, di sisi lain, di momen segenting itu, ada sekelompok ulama dan tentara muslim yang justru duduk dengan sangat tenang. Mereka lagi belajar. Ya, kalian nggak salah dengar. Di tengah kepungan mematikan, mereka malah ngaji sebuah mahakarya spiritual, Kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ini bukan cuma sekedar baca buku buat ngisi waktu ya, ini adalah jangkar mental. Dan ini benar-benar ngasih lihat ke kita kalau menang di medan perang fisik itu nggak bakal kejadian kalau kita nggak menang duluan di medan perang spiritual. Ini bikin kita mikir satu pertanyaan besar. Siapa sih yang bisa nahan kedamaian sedalam itu pas dunia di sekitarnya lagi benar-benar hancur? Buat teman-teman Gen Z yang mungkin sering overthinking atau kewalahan ngadepin masalah hidup sehari-hari, coba deh bayangin punya level ketahanan mental dan fokus sedahsyat ini di tengah ancaman kematian sungguhan. Siapa coba sosok luar biasa yang bisa mancarin ketenangan absolut sampai nular ke seluruh pasukan? Ternyata, sosok luar biasa itu adalah Syekh Hasan Asyadzali. Dan jangan salah sangka, beliau ini bukan jenderal muda yang fisiknya kekar. Beliau ini ulama yang udah sangat sepuh dan bahkan penglihatannya udah nggak ada. Tapi beliau punya pangkat spiritual yang paling tinggi. Bareng Syekh Izzuddin Abdus Salam, beliau inilah yang jadi komandan imannya pasukan kaum muslimin. Jadi poin pentingnya di sini adalah kekuatan sejati itu nggak melulu datang dari tenaga anak muda atau fisik yang sempurna. Tapi justru dari seberapa dalam koneksi spiritual kita sama Sang Pencipta. Beliau benar-benar jadi jangkar buat iman pasukan di masa-masa kritis itu. Oke, malam itu benar-benar mencekam. Para sejarawan sampai nyatat kalau ketegangan di Mansuriyah malam itu levelnya udah setara sama ketegangan Rasulullah SAW dan para sahabat pas dikepung di perang Khandaq. Setelah selesai ngaji, Syekh Hasan yang udah kelelahan banget balik ke tendanya. Bayangin deh seberapa berat beban di pundak beliau. Sebagai manusia biasa, matanya yang buta itu nggak bisa langsung diajak tidur. Ada rasa cemas yang luar biasa gede tentang nasib umat Islam yang terus menghantui pikirannya. Sebelum akhirnya beliau benar-benar pules dan tertidur lelap. Dan pas beliau tidur inilah, sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa kebuka. Di dalam mimpinya, Syekh Hasan melihat satu tenda yang luar biasa megah. Saking tingginya, tenda itu sampai nembus langit. Terus cahayanya benar-benar terang benderang. Dalam mimpi itu beliau nanya, ini tenda siapa? Dan jawabannya bikin merinding banget. Ini adalah tenda Rasulullah SAW. Wah, dengan hati yang berdebar bahagia luar biasa, sang ulama sepuh ini langsung buru-buru jalan ngedekat. Pas sampai di depan pintu tenda yang megah itu, Syekh Hasan ketemu sama 70 ulama dan orang-orang soleh, termasuk sahabatnya sendiri, Syekh Izzuddin Abdus Salam. Nah, coba perhatiin adab yang luar biasa ini. Meskipun Syekh Hasan ini statusnya sangat dihormati, beliau nunjukin kerendahan hati yang mutlak. Beliau malah mempersilahkan Syekh Izzuddin yang waktu itu dianggap paling alim buat melangkah masuk lebih dulu nemuin Rasulullah SAW. Bayangin, ini pelajaran adab tingkat tinggi banget, di mana ego benar-benar dikesampingkan, bahkan pas lagi di alam mimpi sekalipun. Begitu berhasil masuk, Syekh Hasan langsung menangis. Perasaannya benar-benar campur aduk antara bahagia yang luar biasa bisa dekat dengan Rasulullah SAW, dan di sisi lain rasa cemas yang numpuk mikirin nasib umat Islam yang lagi perang di luar sana. Nah, karena tahu beban pikiran umatnya, Rasulullah SAW langsung ngulurin tangan mulianya, megang tangan Syekh Hasan erat-erat dan bilang, jangan khawatir atas segala kekhawatiran karena peperangan, kamu harus menasihati pemimpin umat yaitu Sultan. Kalimat ini literally langsung nyapu bersih semua rasa takut di hatinya. Lewat mimpi itu juga, Rasulullah SAW ngasih sebuah pelajaran penting banget soal kepemimpinan. Ibaratnya gini, kalau pemimpin itu zolim, kezolimannya itu justru bakal narik bencana dan bikin pertolongan jadi lambat turunnya. Tapi sebaliknya, kalau pemimpinnya itu bertakwa dan benar-benar ngayomin rakyat, rahmat dan tangan Allah itu bakal selalu terbuka lebar ngasih pertolongan. Makanya, sang sultan itu harus banget diingetin kalau keadilan adalah kunci utama buat menang.
Dan buat makin nguatin hati, Rasulullah SAW ngutip janji Allah yang abadi dari Al-Quran surat Al-Ma'idah. Barang siapa yang membela Allah, Rasulnya serta orang-orang yang beriman, maka panji Allah lah yang akan menang. Dengerin ya, ini bukan sekedar kata-kata motivasi dari buku self-help, ini adalah garansi langsung dari langit. Selama perjuangan kita itu murni buat ngebela agama Allah, maka Allah dan Rasulnya sendirilah yang bakal jadi penolong paling cukup buat kita. Pas denger kabar kemenangan itu, Syekh Hasan langsung tersentak dan kebangun dari tidurnya. Dan tebak, kecemasannya yang berat tadi itu hilang 100%, nggak ada sisa sama sekali. Diganti sama satu keyakinan absolut sekuat baja di hatinya. Beliau langsung ucapin sumpah keteguhan iman ini. Allah pasti akan menolong kami, demi Tuhannya Ka'bah. Udah, nggak ada lagi yang namanya ragu. Mentalnya bener-bener langsung switch total. Dari yang tadinya cuma mikirin gimana caranya survive, berubah jadi mental pemenang yang udah yakin pasti menang. Dan efek dari keyakinan yang total ini tuh luar biasa banget. Semuanya kejadian serba cepat. Di malam pertama, ada kebangkitan spiritual dari mimpi tadi. Terus malam kedua, keyakinan itu langsung diubah jadi mobilisasi total di lapangan. Syekh Hasan ngebakar semangat Sultan, terus ngerahin murid-muridnya buat baca doa semalaman. Dan puncaknya, di hari ketiga, siang bolong, kemenangan telak itu kejadian. Pasukan Muslim sukses ngehancurin tentara salib, dan yang paling gokil, mereka berhasil nangkap komandan musuhnya, yaitu si Raja Louis IX. Gimana caranya mereka bisa menang telak gitu? Syekh Hasan itu kan gak ikut angkat pedang ya, tapi beliau megang senjata yang paling mematikan, ketergantungan total sama Allah. Beliau yang terus mompa semangat Sultan. Terus pas malam hari, saat tentara pada istirahat, Syekh Hasan dan murid-muridnya malah non-stop dzikir, baca hizib nasyir, dan merapal doa khusus buat membutakan mata musuh. Ini bukti nyata banget kalau peperangan internal secara spiritual itu seringkali jauh lebih nentuin daripada cuma sekedar otot dan pedang di medan tempur. Terus, apa yang dilakuin sama seorang ulama besar habis berhasil nyelamatin peradaban dan ngalahin pasukan invasi raksasa? Apa beliau minta tahta? Minta jabatan? Enggak sama sekali. Ini benar-benar ultimate flex-nya orang soleh. Habis perang, Syekh Hasan santai aja balik ke Iskandariyah. Beliau duduk lagi, ngajar lagi, dan ngedidik murid-muridnya dengan ikhlas. Dedikasi tanpa pamrih inilah yang bikin nama beliau abadi dikenang sebagai pendiri tarekat Syadziliyah, yang pengikutnya masih jutaan tersebar di seluruh dunia sampai hari ini. Nah, sekarang mungkin kalian pada mikir, terus apa hubungannya perang abad 13 di Mesir ini sama kita di Indonesia sekarang? Buat apa kita ngebahas ini? Jawaban dari pertanyaan ini jujur bakal bikin kalian merinding, karena sejarah kemenangan spiritual ini tuh ternyata ngalir langsung ke urat nadi kemerdekaan bangsa kita sendiri. Gini ceritanya, kemerdekaan Indonesia itu ternyata punya utang budi sama warisan spiritualnya Syekh Hasan Asy-Syadzali loh. Pendiri Nadatul Ulama, Kiai Haji Hashim As'ari, dulu ngajarin hizib dari tarekat Syadzili ini ke para kiai dan santri buat dijadiin senjata spiritual ngelawan penjajah Belanda. Terus, pahlawan nasional dari Bekasi, Kiai Noer Ali, juga pakai wirid yang sama buat ngelawan rejim yang represif banget waktu itu. Bayangin, senjata spiritual dari jalur langit yang dipakai buat ngalahin pasukan salib di Mesir, dipakai juga buat ngerebut kemerdekaan di bumi Nusantara. Asli, ini merinding banget. Jadi poin paling krusial dari bahasan kita kali ini bermuara pada satu prinsip mutlak. Segala kemenangan itu asalnya murni dari pertolongan Allah. Syekh Hasan udah ngajarin kita, mau segede apapun krisis yang lagi kita hadapin, jiwa kita harus tetap connect dan nempel sama Allah. Buat kita sekarang, ini adalah life hack paling mahal. Di tengah gempuran anxiety, overthinking mikirin masa depan, atau tekanan hidup modern yang kadang bikin sesak, benteng pertahanan terbaik kita ya cuma satu. Pasrah dan yakin total sama Sang Pencipta. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungin. Gimana caranya kalian mau libatin Allah di pertempuran pribadi kalian hari ini? Entah itu masalah skripsi yang gak kelar-kelar, urusan kerjaan, atau mungkin krisis hidup lainnya. Ingat ya, tenda pertolongan spiritual itu selalu kebuka lebar buat siapa aja yang hatinya terus bersandar ke Allah. Tetap semangat berjuang, jangan pernah putus doa, dan biarin panji Allah yang bakal menangin pertarungan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.